Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari ke-14 di bulan suci Ramadan, kita masih diberi karunia kesehatan sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim di dalam rangka menjalani proses peningkatan kualitas selama bulan suci Ramadan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya kutip di dalam mukaddimah, bahwa di bulan ini kita disyariatkan, kita diwajibkan menjalankan ibadah syam. Jadi yang dihimbau adalah orang-orang beriman, supaya orang beriman ini kemudian meningkat kualitasnya menjadi kualitas takwa. Imam Al-Ghazali di dalam kitab masterpiece-nya Ihya Ulumuddin mengutip hadis yang menurut para ahli hadis ini adalah hadis dhaif. Ya, memang di dalam Ihya ini banyak sekali hadis-hadis yang dhaif yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Disebutkan al-imanu aryan wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya. Bila diibaratkan manusia, maka iman itu adalah orang yang masih belum berpakaian. Al-imanu aryan, iman itu telanjang. Wa libasuhut taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Bu, sekarang ini kelompok orang apa yang kesehariannya itu masih pakai baju yang minimal? Kalau di Indonesia apa, Bu? Siapa, Bu? Kelompok manusia yang pakaiannya itu masih minimal. Kalau di Indonesia, ya biasanya yang digambarkan itu adalah suku apa? Suku Asmat atau di Papua begitu ya. Biasanya kita menggambarkan yang seperti itu. Dan itu selalu kemudian persepsi yang kita ada di pikiran kita adalah orang yang belum mengalami sentuhan peradaban, begitu kan? Ya. Jadi orang yang belum berpakaian ini orang yang masih ya primitif begitu nggih.
Nah, begitu kemudian bersentuhan dengan peradaban, orang mulai menggunakan pakaian, bukan hanya pakaian, tetapi pakaiannya pun kemudian bermode, ya, itu. Maka wajar kalau kemudian butik-butik itu selalu rame sekarang ini, apalagi di bulan suci Ramadan. Nanti kita bahas khusus. Jadi walibasuhut taqwa. Jadi takwa ini levelnya di atas iman, begitu. Wazinatuhul haya. Dan manusia itu nggak cukup hanya dengan berpakaian, baik ibunya maupun bapaknya, ya. Bajunya akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga penampilannya tampak lebih menawan, lebih menarik, lebih anggun, lebih gagah, lebih ganteng. Nah, ini dihias, ya. Jadi kerudungnya pun nggak asal nempel, warnanya pun juga nggak asal warna. Nah, demikian juga ketika bapaknya memilih pakaian, baju koko, ya, ketika datang ke toko pakaian dipilih-pilih, ya, dipilih-pilih yang intinya selain paling pantas juga paling keren, kan begitu. Jadi inilah yang dinyatakan oleh hadis yang dikutip oleh Al-Ghazali tadi di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-imanu aryan walibasuhut taqwa wazinatuhul haya. Jadi iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, hiasannya adalah rasa malu. Jadi orang yang beriman itu rasa malunya kuat, ya. Bukan sebaliknya. Orang beriman tuh ngisi-ngisi nih. Nah, itu bukan yang dimaksud oleh hadis ini tadi. Malu kalau melakukan hal-hal yang tidak patut. Malu kalau misalkan kerja suka terlambat, pulangnya lebih awal. Nah, ini. Jadi tidak malah kemudian dijadikan kebanggaan. Nah, kalau sudah dijadikan kebanggaan, datang terlambat, pulang lebih awal, nah ini sudah salah kaprah. Nah, inilah bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan ini kita harus menjalani proses untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan di dalam surat Al-Hujurat disebutkan bahwa inna akramakum atqakum. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa. Jadi ini adalah perankingan dari Allah yang cukup fair. Takwa. Ini hidup gak ini? Hidup ya? Hidup ya? Mati. Makanya saya ini panitianya. Ya. Rasanya enggak, suaranya enggak masuk. Tolong kalau enggak masuk panitianya segera ini ya. Saya sudah bicara nanti ternyata enggak nyampe. Jadi cukup fair ketika Allah kemudian menetapkan peringkat utama manusia di hadapannya itu karena ketakwaan. Bayangkan kalau yang dijadikan parameter itu adalah misalkan seseorang sudah pergi haji, seseorang sudah membayar zakat, maka ini menjadi sangat diskriminatif, ya. Ini menjadi tidak bisa diperoleh oleh orang-orang yang secara finansial, secara material katakanlah tidak bercukupan. Tetapi yang dijadikan
pilihan oleh Allah terkait dengan kualitas terbaik kelak di yaumul hisab itu adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan ini tidak memandang status sosial. Nah, itulah yang mau dicapai di dalam peribadatan selama bulan suci Ramadan ini. Tetapi Ibu dan Bapak, masalahnya adalah ya. Jadi saya ingin menyampaikan hasil penelitian, hasil pengamatan yang cukup serius karena dilakukan oleh ahli, oleh ilmuwan. Salah seorang di antaranya adalah Walter Ambros, seorang sarjana, ini bukan dari Muslim, ya bukan dari di negara Islam, tetapi dari Oxford University. Di mana Oxford itu ya? Di Inggris ya. Nah, Ambers ini mengamati perilaku orang Islam di banyak negara. Dan ternyata ini juga kesimpulan yang dibuat ini ternyata juga rasanya cocok dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Kalau tadi saya sampaikan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mana kita diproses sedemikian rupa, kita masuk bulan suci Ramadan ini dengan iman, dan keluarnya nanti diharapkan naik peringkat menjadi takwa, maka aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya, kalau siang hari jelas kita harus menahan lapar dan haus. Kita tidak makan, kita tidak minum. Kemudian yang berkeluarga tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Juga supaya tidak menurunkan kualitas puasa di bulan suci Ramadan ini pula, kemudian kita belajar untuk menahan kata-kata yang tidak semestinya. Dan kemudian kita dianjurkan untuk melakukan tadarus Al-Quran, membaca dan memahami kandungan Al-Quran, yang barangkali selama 11 bulan itu kita tidak mempunyai waktu yang cukup. Maka dikhususkan pada bulan Ramadan ini kita harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Bahkan sholat sunnah qiyamul lail yang kena prinsip umum bahwa sholat sunnah itu mestinya dikerjakan di rumah, tapi untuk sholat taraweh ini dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan, yang seharusnya kita kerjakan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita. Tetapi ternyata menurut hasil pengamatan bahwa bulan Ramadan ini kemudian menjadi the most important business period.
Ya. Jadi William Ambers dari Oxford University ya setelah melakukan penelitian di berbagai negara ya selama beberapa bulan Ramadan diperoleh kesimpulan utama yang sangat sederhana bahwa bulan suci Ramadan justru menjadi the most important business period. Jadi periode bisnis paling penting. Nah ini ya. Jadi periode perdagangan paling penting. Nah ini. Jadi yang mestinya kita itu menahan diri selama bulan suci Ramadan, justru kita paling rajin belanja di bulan suci Ramadan ini. Nah ini ya. Ini yang perlu saya ungkapkan. Ini penelitian. Namanya penelitian ya relatif objektif ya, menceritakan data. Ini. Nah, pada bulan suci Ramadan inilah kemudian terjadi banyak transaksi. Di bulan suci Ramadan inilah kemudian kita mengkonsumsi menu-menu barangkali yang di luar bulan Ramadan kita tidak mengkonsumsi ini. Jadi kita cenderung memanjakan diri kita. Ya. Alah mung setahun mung saulan. Nah, begitu prinsipnya begitu. Setahun mung saulan. Nah, gitu loh ya. Kena mungnya ini. Ya. Sehingga kemudian menurunkan kadar dan kualitas proses yang berlangsung ya ini. Bahkan seringkali juga kebablasan dan begitu ya. Itu William Ambers dari Universitas Oxford ya. Bahkan ada dua ilmuwan lain menulis buku ya. Judul buku, dua ilmuwan itu adalah Sandeki dan Omraki ya. Tahun 2006 mereka berdua menulis satu buku judulnya Islam in the Marketplace ya. Jadi Islam di apa ini ya, di pasar begitu ya. Kemudian ada pertanyaan, does Ramadan turn into Christmas? Ya, jadi apakah Ramadan itu nanti akan menjadi fenomena seperti Natalan itu? Natalan itu ya, Natalan Ibu dan Bapak itu laku seperti di Jepang. Ya, di Jepang itu laku. Jepang itu sebenarnya relatif nggak mengenal agama sudah ya. Jadi di lapangannya meskipun Jepang itu diklaim beragama Shinto, tapi agama itu hanya efektif diterapkan ketika lahir dan ketika mati. Ya. Tapi kalau kita tanya kepada anak-anak muda di Jepang itu, apa agamanya begitu? Ya, mereka akan balik tanya, "Nani kana?" gitu ya. Jadi apa ya? Gitu. Mereka udah ya, di kepalanya itu udah nggak ada apa namanya kata-kata agama itu. Ya. Tapi mereka kalau menikah itu pakai tradisi Kristiani. Karena apa? Karena bisa glamor, kira-kira seperti itu. Tapi kalau Natalan mereka juga ikut. Mengapa? Karena Natal itu pesta. Nah, begitu loh ya. Nah, di buku ini tadi pertanyaan seperti itu. Apakah Ramadan ini nanti berubah menjadi Christmas, menjadi Natalan, menjadi bulan bersenang-senang, menjadi bulan berhura-hura, menjadi bulan berfoya-foya. Ini orang di luar Islam yang menulis buku. Gitu loh ya. Jadi kalau dilihat dari misinya ideal. Tetapi prakteknya Ramadan is the most important business period. Jadi satu bulan Ramadan ini menjadi periode paling penting dalam berbisnis. Waduh,
Ini kan sudah bahasa yang sangat materialistis Ibu dan Bapak. Mestinya bulan Ramadan ini isinya kan hal-hal yang spiritual transenden. Kusuk, tumakninah, sepi. Begitu loh ya. Kalaupun rame itu yang ngaji, jor-joran ngaji. Nah ternyata enggak. Ya, ini kan tanggal 14 ya. Titenono. Nah begitu kan ya. Coba ya, apa namanya? Jenengan perhatikan 3 hari lagi. Ya, hitung orang yang datang ke matahari itu. Seminggu kemudian berapa? Dan juga hitung yang hadir di masjid. Ya. Nah ini kan makin maju ya. Yang makin maju itu adalah softnya, gitu ya. Jadi yang mulai penuh ya makin habis. Nah kemudian tempat apa namanya beribadahnya pindah ke matahari, gitu loh ya. Nah ini kalau sudah ke matahari kita menjadi umatnya siapa? Umatnya Ratu Saba, iya toh? Yang didatangi oleh burung hudhud. Kemana burung hudhud itu? Kan gitu ketika baginda Nabi Sulaiman sidak, burung hudhud nggak ada. Awas nanti kalau nggak cerita, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sembelih. Burung hudhud datang dan kemudian bercerita, datang dari tempat jauh, ya di situ makmur, dipimpin oleh seorang ratu, tapi mereka semua menyembah matahari. Jadi kalau kita berbondong-bondong ke matahari, itu kita menjadi umat Ratu Bilqis. Gitu kira-kira apa nggih? Lah masjidnya ditinggal terus gentino matahari begitu loh ya. Tawaf di sana gak rampung-rampung. Ya. Nah itu. Dananya juga diturunkan ke sana. Nah, dananya nanti tolong disalurkan ke Transign. Nah, Ibu dan Bapak, nanti saya akan cerita Transign, tetapi saya akan melengkapi materi Ramadan ini. Jadi ini ironi yang terjadi di dunia internasional. Bahkan salah satu koran terkemuka di Amerika ya, pernah mengungkapkan fakta yang terjadi di Saudi. Jadi Washington Post itu pernah membuat semacam berita ya, di halaman depannya itu. Disebutkan orang-orang asing yang rata-rata sudah tinggal di Saudi itu selama 20 tahun. Ketika bulan suci Ramadan itu ya khususnya menjelang maghrib begitu, orang asing ini enggan untuk keluar. Ya. Mengapa? Karena di Saudi pas menjelang maghrib itu jalanan menjadi lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang itu terburu-buru untuk berbuka. Gitu loh ya. Sehingga kemudian melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya. Nah ini. Ya. Nah ini. Dan rasanya kita juga begitu Pak ya. Maghrib. Wah, motornya langsung digas. Lampu abang sekanok polisi gak apa-apa. Nah, ya. Jadi wedine pada polisi. Jadi beragama kita itu masih beragama syariat, bukan beragama akhlak. Begitu loh ya. Nah, agama yang tinggi itu agama yang levelnya akhlak. Rasulullah ya juga menyampaikan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak Rasulullah itu diutus. Jadi persoalan di dalam hidup ini bukan hanya persoalan salah dan benar. Itu. Ya. Jadi kalau ibu dan bapak, ini contohnya begini, kalau ibu dan bapak berjalan ya di jalan raya, katakanlah kemudian di perempatan, ya, ada lampu hijau. Teorinya itu kita bebas ya berjalan. Kita bebas berjalan. Itu. Karena lampunya hijau. Lalu kemudian kita kenceng. Ya. Nah, ini orang yang beragama masih levelnya fikih. Ya. Kalau
berjalan di perempatan itu jalannya kenceng. Kalau orang levelnya akhlak itu agak direm. Direm. Mengapa? Karena masyarakat kita itu ya masih banyak yang tingkat pendidikannya itu masih rendah dan abai terhadap hal-hal yang seperti ini, sehingga tidak jarang kemudian nyelonong meskipun lampunya merah. Gitu loh ya. Jadi orang yang sudah levelnya akhlak ini paham ini, kemudian direm. Bek menowo, barangkali, begitu loh ya. Tidak kemudian berprinsip, wah aku bener. Kalaupun aku nabrak, sing tak tabrak sing salah. Jadi persoalannya bukan sekedar salah benar. Gitu loh ya. Nah ini. Tapi kondisi masyarakat kemudian kita pikirkan. Gitu loh. Ya, Ibu dan Bapak, begitu nanti ngeceknya. Kalau ada tikungan jenengan ngebut dengan prinsip seperti itu, keberagamaan jenengan itu masih levelnya fikih. Bukan yang tertinggi. Yang tertinggi itu levelnya akhlak. Bukan sekedar boleh dan tidak boleh, gitu ya. Tetapi kepatutan, gitu ya. Nah ini. Jadi di sini akhlak. Rasulullah juga menyontohkan. Rasulullah tidak menerima sedekah. Rasulullah juga tidak mengizinkan keluarganya menerima sedekah. Itu. Tetapi umat Islam tidak dilarang untuk menerima sedekah. Bayangkan kalau Rasulullah menerima sedekah, maka kemudian akan ada suara begini. Iya Rasul, wong jenengan enak di story tok. Nah, begitu kan? Ya, dalam bahasa gampangan kan begitu. Ya, cuma pidato tok lalu di story. Nah, kita ini yang kerja di bawah, ya toh, ngais-ngais rezeki oleh gak sepiro. Nah, ini. Jadi dengan keteladanan yang seperti itu, maka kemudian umat nggak punya alasan, ya, untuk mencari-cari kekurangan Rasulullah. Nah ini level-level keberagamaan kita. Jadi harus ditingkatkan tadi itu, ya. Al-imanu aryan wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tentang puasa ini, yang utama kita rasakan kan menahan makan dan minum, nggih. Nah, saya akan membahas agak khusus tentang makanan karena ini jarang dibahas biasanya, nggih. Ibu dan Bapak, persoalan makan ini kan menjadi persoalan yang sangat penting. Ya. Primer kalau dalam bahasa apa ini kebutuhan primer. Ya. Maka karena ini hal yang primer, rasanya tidak mungkin Al-Qur'an yang sempurna itu kemudian abai terhadap hal ini. Nah, ternyata memang Al-Qur'an itu tidak abai, ya. Jenengan pirsani surat Abasa. Surat ke-80, wulung doso. Ayat kaping 24, ya. Ayat 24. Ya. Ayatnya pendek. Ayatnya pendek. Surat ke-80, ayat ke-24. Ya. Itu. Sampun, Bu? Napa, Bu? Dibacakan kula sahabat semireng, Bu. Surat Abasa, siapa yang sudah dapat? Surat ke-80 ayat 24. Ayatnya pendek, bercerita tentang makanan. Makanan kok pendek? Padahal sing ngantri to, Bu. Nggih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, fal yanduril insanu ila ta'amih. Ini, Pak.
Ini ayat ini jarang dibahas. Ya. Ayat ini jarang dibahas, tapi ini sangat penting. Karena ini terkait dengan perut kita. Ya, ini terkait dengan perut kita. Ibu dan Bapak, sekarang ini ya, jenengan bandingkan dengan sesepuh kita. Ya. Sesepuh kita itu dulu kan usianya panjang-panjang, nggih. Nggih. Itu. Mbah putri saya tuh baru tahun kemarin atau 2 tahun lalu. Tahun kemarin ya, Mei tahun kemarin. Seto. Itu usia 106. Di usia itu kalau ada anak lewat itu ingat. Ya, ingat. Itu. Jadi pandangan masih awas, telinga juga masih bagus. Itu loh ya. Lalu bandingkan dengan anak-anak muda sekarang, Pak. Usia 36 wis mulai greol-greol. Ya, jalannya sudah mulai sengklek. Kenapa? Mas, kena gula. Apa? Mas, jamaah untuk merapat karena... Oh iya, gimana turun? Iya, makasih. Nggih, ngapunten. Ya, jadi bandingkan dengan orang sekarang. Ya, orang-orang muda sekarang. Usia 36, 40, ya, jalannya sudah oleng. Ya. Dengkule wis abuh. Apa? Asam urat. Apa? Gula. Apa? Meh stroke. Ini, Bu. Iya. Apa sebab dari semua ini? Makanan. Ya. Fal yanduril insanu ila ta'amih. Jadi di bulan suci Ramadan ini yang tanda utamanya adalah enggak makan, enggak minum. Saya akan bahas secara khusus ini. Ya. Ibu dan Bapak, saya 5 tahun tinggal di Jepang. Menariknya, selama 5 tahun saya tinggal di Jepang itu mencari orang Jepang gendut, wangel, Pak. Jadi orang Jepang itu cenderung langsing, ideal, atletis gitu loh ya. Ya kecuali sumo. Kalau ke sumo itu memang dibandani oleh negara, Pak. Dibiayai oleh negara, disubsidi supaya badannya besar. Kenapa? Karena dia harus main sumo itu, dorong-dorongan. Bayangkan kalau sumo kuru. Ya, sumo kuru langsung kalau musuhnya diangkat, cewakel gulune, gini langsung swing gitu. Udah keluar garis kalah, Pak. Gitu loh ya. Sumo itu memang dibuat supaya dorong-dorongan. Ya. Sopo sing tiba dhisik, siapa yang keluar garis itu yang kalah. Itu. Makanya sumo itu badannya memang besar-besar. Itu memang dibiayai, begitu loh ya. Tapi orang Jepang secara umum itu tubuhnya sangat proporsional. Kalaupun tinggi ya tinggi besar yang proporsional, begitu loh ya. Nah ini. Nah tapi kalau di kita ya, lulus SIJ, kerja 3 wulan mulai melembung, 7 wulan perutnya mulai berkemajuan, ya, belendung beteng itu. Nah ini ya Pak ya. Lalu orang tua mengatakan, wah anakku wis makmur, wetenge wis gede. Nah ini yang mau saya luruskan Pak Bu. Ya, ini pandangan yang keliru. Jadi kalau perut besar itu bukan tanda makmur, tapi tanda nggak tertib mangane. Nah, wis tak ralat ya pokoknya. Jadi pandangan salah ini nggak boleh diteruskan. Ya, itu loh. Jadi kalau orang perutnya itu buncit, pasti orang ini suka ngemil. Itu pasti yes.
Ya. Dan ngemilnya itu menjelang tidur. Nah, ya, karena kalau orang tidur itu Bapak, Ibu, organ tubuh itu tidak bekerja. Maka makanan yang kemudian kita kita telan itu kemudian menjadi sampah, tidak diproses. Jadi menjadi sampah yang menumpuklah di perut. Itu ya. Dan lebih cepat lagi penumpukan, pembesaran perut kita itu kalau yang dikemil gorengan. Gitu loh ya. Wis mangane kate turu, gorengan pisan lengkap wis. Gitu loh, Pak. Enggak perlu nunggu 3 wulan, maka perutnya akan berkemajuan. Gitu loh ya. Nah, ini berkemajuan yang tidak baik. Ya, bapak-bapak bisa nanya, ya pokoknya kalau nanya yang baik pada ibu-ibu, Bu, aku apik gendut apa sing ngene? Mesti ibunya sing koyo adera iku lho Pak, gitu kan. Ya. Lha apa lek ngono? Kalau jenengan gak ngeden-ngedeni ibu akan ngomong, "Gilani, Pak." Gitu loh. Gitu. Bu nggih? Ya. Iya, Bu. Gitu loh. Jadi kalau dibandingkan foto orang yang katakanlah perutnya buncit dengan yang slim begitu, ya jelas lebih bagus yang slim. Gitu loh ya. Baik bapaknya maupun ibunya. Nah itu. Itu kalau dari segi performan. Tapi yang jelas perut buncit itu Pak, itu adalah bank of illness. Jadi bank penyakit. Titenono gitu ya. Tapi sebaiknya enggak usah dititeni Pak. Tapi ini diberi pengingatkan gitu loh ya. Jadi lek wong perute blendung buncit itu Pak ya. Nek mestine umure iku swidak, iku kurang dadi 57 kira-kira begitu Pak. Iya Pak. Jadi jenengan sakit perhatikanlah begitu ya. Bandingkan orang-orang yang tubuhnya langsing begitu ya. Itu dengan orang-orang yang tubuhnya besar tapi enggak proporsional. Itu biasanya yang langsing-langsing itu sampai sepuh itu ya, sampai usia berapa itu tetap lincah. Sedangkan yang gendut-gendut tadi itu sudah wassalam. Nah ini. Nggih. Jadi tolong diperhatikan Pak, ya. Perhatikan makanan kita. Dan yang juga tidak kalah penting adalah kedisiplinan makan. Jadi jangan membiasakan terlambat makan. Karena terlambat makan itu juga bisa bermuara pada komplikasi. Engko ono emah, ya. Udah sama aja. Ya. Kalau biasa terlambat makan. Itu. Jadi meskipun katakanlah sedikit, kalau pada jam-jam makan usahakan makan. Itu. Jangan kemudian dikosongkan. Memang awalnya nggak apa-apa. Kalau sudah parah baru kemudian ya, wah kok loro yo. Padahal sebabnya kita buat sendiri. Itu. Ya. Dan juga pesan Rasulullah kan jangan makan sebelum lapar. Nah, kita ini kan biasanya apalagi pas Ramadan gini Pak ya. Sebenarnya sudah Pak, sudah kenyang kita buka itu. Tapi ndelok kolang kaling, ndelok jus, ndelok aduh, gak tego. Nah ini. Ya enggak tegonya ini Pak. Ini lupa. Padahal Rasulullah pesen, aja pangan, durung luwe to. Lali Pak, lali. Sudah begini lali. Lalinya itu loh Pak yang jadi masalah. Kan gitu. Jadi kebanyakan makan itu tidak baik, ya. Itu. Kemudian terlambat makan itu juga tidak baik. Saya punya cerita 2 dai terkenal senior saya. 1 dari Jember, 1 dari Surabaya. Itu mengalami hal seperti itu. Yang satu itu dai terkenal. Sering kali keluar daerah. Ya.
Udah bahkan istilahnya tuh jarang kemudian singgah di rumah dari sini ke sini. Nah, karena saking seringnya ini kemudian sering kali lalai makan gitu loh ya. Ujungnya kemudian komplikasi, dirawat di Geraha Amerta Surabaya yang mahal itu Bu ya. Tapi ya tetap saja kemudian tidak tertolong ya. Satu lagi ini baru ya, belum 2 bulan. Itu senior saya di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliaunya itu profesor, ya, guru besar di UIN Surabaya. Untuk ya seperti yang saya ceritakan tadi, ini kelemahan dai-dai kita Pak, kelemahan kita ini, ya, makan menjelang tidur, sing dimakan gorengan, mesti perutnya kemudian buncit. Ya. Nah ini sudah seperti itu kemudian ditambahi kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruknya seperti apa? Bapak-bapak, kalau ada di antara jenengan ya, misalkan Seragen ini kalau hari biasa kan panas Pak nggih? Panas nggih? Karena memang bukan dataran tinggi, jadi panas. Nah biasanya ya dalam situasi panas ini kan kalau minum begitu ya, itu maunya yang ekstrim. Ya, jadi tenggorokannya tuh dibereskan juga gitu loh, kerongkongannya itu. Kalau air putih itu biasanya wah, ya, nggak ngatasi. Maka kemudian didoping dengan ya soft drink ya, extra jos, Coca-Cola, kerating daeng gitu ya, dan lain-lain itu Pak. Kalau jenengan perhatikan bentuknya itu kan cairan seperti minuman biasa Pak, tapi itu sangat berbahaya Pak. Coba jenengan minuman itu ya seperti Coca-Cola, sekali-kali kalau jenengan punya daging siram dengan Coca-Cola Pak, itu loh ya. Nah beliau yang saya ceritakan ini tadi masuk rumah sakit akibat disentri, 4 hari di rumah sakit kemudian meninggal. Saya tidak percaya. Ketika diceritani beliau itu meninggal, saya nggak percaya. Beliaunya tuh humoris begitu ya, tidak ada cerita sakit. Kalaupun meninggal tuh saya bayangkan kecelakaan. Ternyata tidak. Disentri, masuk rumah sakit, 4 hari kemudian meninggal. Kenapa? Ternyata ya itu tadi Pak, mengkonsumsi soft drink. Jadi seringkali di mobilnya itu ada botol ya, yang berukuran besar, 1,5 liter. Jadi kalau sudah capek nyetir keluar kota, itu kemudian untuk menghilangkan dahaganya itu dengan soft drink itu. Nah, saya menjadi sangat paham. Wis gak usah diceritakan lebih lanjut, ngerti sebabnya. Karena itu memang apa namanya, membuat orang mati pelan-pelan, istilahnya seperti itu. Ya. Jadi perhatikan Pak, makanan dan minuman kita itu. Usahakan minum yang biasa-biasa, air putih biasakan. Gitu loh ya. Supaya kita nggak mudah kena penyakit, supaya kita menjadi lebih panjang usia kita. Nah, ini diterapkan Pak ternyata di Jepang. Di Jepang itu kalau di kedai-kedai atau di warung-warung itu Pak nggih, itu sudah ada miniatur ya, contoh apa? Jadi kalau misalkan di sini bakso itu kan biasanya dimangkoi Pak nggih. Nah, di Jepang itu sudah ada contohnya di apa namanya? Etalasenya itu. Ada etalasenya. Jadi misalkan ini bakso yang baru itu apa Pak? Apa itu? Bakso yang baru di sebelah sini tuh. Apa Pak? Oh ya, miso kleng apa itu ya? Bakso, miso kleng, mie, bakso, tengkleng itu kan? Ya saya baru sekali Sabtu yang lalu. Saya pikir saya sudah lewat begitu masuk bis. Saya nggak pernah lihat sebelumnya itu kan. Loh kok saya sudah bangun-bangun di bis, loh kok aku ngelewat ini gitu. Ternyata itu memang rumah makan baru ya.
Nah, biasanya Pak, kalau di Jepang itu ada sudah Pak contohnya, kemudian ada tulisannya. Ini ya misalkan 663 kilokalori. Itu sudah ada. Sehingga kemudian orang itu memilih, aku mangan sing iki. Yang saya butuhkan tuh yang ininya. Kalornya sekian, kalornya sekian. Itu. Ya. Dan begitu jam makan jam 12, semua instansi di Jepang itu istirahat serempak. Di kampus-kampus itu Pak, itu profesor itu langsung mimpin anak buahnya rombongan bareng ke kantin. Di sana sistemnya begitu. Ya, kalau makan itu bareng-bareng. Jadi kalau kerja di kantor, kepala kantornya itu menjadi kepala keluarga baru di situ itu. Makan bareng, apa serba bareng. Ya, begitu. Itulah sebabnya Islam sulit berkembang di Jepang, karena bukan individualis di Jepang itu, tapi sistem sel. Makan bareng, selesainya bareng, lalu pergi balik lagi kantor bareng-bareng. Nah, seperti itu. Nah, dengan makan yang teratur, dengan tipe makanan yang tadi terukur, diketahui dengan baik, dan juga dengan gerak yang cukup, maka statistik mengatakan usia hidup rata-rata orang Jepang itu paling panjang di antara bangsa-bangsa di dunia. Ya. NHK, televisi pemerintah Jepang itu, kalau hari Minggu jam 1 itu ada tayangan. Tayangan itu menampilkan seorang cucu atau seorang anak dengan orang tua, dengan kakek dan neneknya. Nah, tapi cucu yang biasa ditampilkan pertama kali sebelum kakek neneknya itu usianya 70-80 tahun. Itu cucunya. Lalu sembahe umur piro? Gitu loh Pak. Ya, ini Jepang Pak yang sudah bisa mengatur jadwal dan pola makan. Maka usianya kemudian menjadi lebih panjang. Jadi kita harus mikir ulang nih tentang pemahaman kita. Usia sudah ditetapkan karo Gusti Allah. Aku lek wae mati yo mati. Pak jenengan jalan di jalan itu ya. Mulai aku takdiri mati mati. Wah jenengan malam-malam lewat rel sepur ngono, pas sepurnya lewat mati Pak, nggak usah nunggu takdir jenengan. Gitu loh ya. Nah ini. Ya. Jadi perihal makan itu menjadi sangat penting ya. Sekarang ini makanan-makanan kita ya seringkali kemudian makanan yang tidak sehat, kebanyakan micin, kebanyakan bumbu, padahal micin dan lain-lain di Jepang itu minimalis Bu, bisa-bisa dibilang malah nggak dipakai. Sana tuh selalu pakai yang natural, yang alamiah, bukan yang buatan. Apalagi kalau jenengan makan di warung Pak nggih. Itu kebiasaan makan di warung harus dikurangi. Karena di warung itu bagi penjual warung yang terpenting pelanggannya seneng. Pelanggannya merasa seneng, sedep gitu. Nah, kalau sedep bumbunya diperbanyak dan itu tidak sehat Bapak Ibu. Dulu ya. Tidak sehat. Jenengan harus mulai membiasakan mangan sing rada anyep-anyep tapi buatan ibu dhewe gitu ya. Iku aman, gak mungkin ibu, wes Pak ben sampean mati nom, gak mungkin begitu, gak mungkin begitu. Tapi kalau di warung jenengan yang penting seneng tanduk sing akeh supaya lakunya juga makin banyak. Tapi itu cenderung kemudian ditambahi bumbu dan itu sangat berisiko untuk tubuh kita. Oke? Itu perihal makan. Tolong diperhatikan benar. Ya, jadi di kita itu banyak kalau dai-dai itu meninggal wafat di usia yang sebenarnya masih sangat produktif. Ya, meninggal wafat karena lalai, sering terlambat makan atau kebanyakan makan. Ya, nah itu perihal siam dan isinya. Ya, sekarang kita harus banyak beramal. Ya, karena apa? Karena di bulan suci Ramadan ini pahalanya bukan lagi 10 sampai 700 tetapi sudah dilipat gandakan dan dirahasiakan oleh Allah. Ya,
Nah, Ibu dan Bapak, di Sragen ini kita sedang membangun sesuatu yang baru, ya, yaitu Trend Sains. Pesantren Sains. Trend Sains ini juga didirikan di Tebuireng. Ketika tahu, saya jelaskan Trend Sains itu apa, isinya apa, bagaimana, maka kemudian wartawan Tebuireng itu mengatakan bahwa Trend Sains itu adalah revolusi pesantren. Sedangkan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar mengatakan 2 tahun yang lalu ya, di Darul Ihsan bahwa Trend Sains adalah ijtihad Muhammadiyah di abad keduanya. Inilah institusi yang kita perlukan yang bisa menjawab masalah dikotomi, masalah dipisahkannya agama dan ilmu pengetahuan. Akibat agama dipisah dari ilmu pengetahuan, dunia sekarang maju secara material, Bu, tetapi secara spiritual transenden, dunia sekarang ini sebenarnya mengalami keruntuhan. Coba bayangkan sekarang ini, yang namanya perdagangan manusia, human trafficking itu sudah mewabah. Dan human trafficking itu kemudian identik dengan eksplorasi seks. Maka anak-anak yang tidak perawan makin meningkat di bumi ini. Inilah krisis peradaban modern karena agama dipisah dari ilmu pengetahuan. Nah, lembaga yang mengawali penyelesaian ini ternyata ada di kota Panjenengan Sedoyo, namanya Trend Sains. Ya. Ini sudah didatangi oleh 4 guru besar dari Malaysia. Sudah nanya-nanya gitu ya. Trend Sains itu seperti apa? Ini 4 guru besar, Bu, profesor dari Malaysia. Dari 4 universitas yang berbeda itu datang nanya tentang Trend Sains. Memang Malaysia itu sukanya nyontek-nyontek, Bu. Kalau bagus kemudian dibangun di sana. Bahkan orang-orangnya kemudian juga yang di sini bayarnya kurang-kurang itu, Pak, kemudian dibawa ke sana. Ya, difasilitasi bayaran cukup di sana. Nah, ini. Nah, supaya orang kita tidak pindah ke sana, Pak. Ya, Trend Sains yang di Dawe. Mana itu? Sambung Macan. Ya, kita rencanakan dibangun minimum di lahan 4 hektar. Sudah kita oret-oret gitu, habis dananya 27 miliar. Lahan yang sudah kita bebaskan 1 hektar, ya insya Allah kita upayakan Juli tahun depan itu sudah bisa ditempati bangunan yang ada itu. Ya, sudah meluluskan. Nah, kalau itu nanti sudah berdiri, kita sempurnakan juga, kita lengkapi dengan pusat pelatihan, ya, maka Sragen itu akan menjadi kota seperti halnya Ponorogo, Bu. Ya. Jadi kalau ketika saya datang ke Malaysia, oh, Pak, Indonesia dari mana? Saya sering, Pak, ke Indonesia. Saya tanya, kemana? Ke Gontor. Gitu loh ya. Nah, ke depan orang juga akan mengatakan, Pak, saya sering ke Indonesia. Kemana? Ke Sragen. Kemana? Ke Sangiran. Lah, enggak, Pak. Enggak. Bukan ke Sangiran. Kalau ke Sangiran itu berarti dia mau nengok mbah buyutnya. Tapi ini mau melihat model pendidikan alternatif yang bisa menyelesaikan persoalan dikotomi dipisahkannya agama dan ilmu pengetahuan, Pak. Itu loh ya. Ini. Ya. Dan banyak sekali pondok-pondok atau sekolah-sekolah yang pengen merubah namanya menjadi Trend Sains. Ya, salah satu contohnya itu tiba-tiba di dunia maya Facebook ada Madrasah Aliyah Trend Sains Atqiyah itu di Bondowoso. Loh, pihak Tebuireng nanya, Ustaz, apakah jenengan sudah bikin cabang baru di Bondowoso? Cabang apa, saya begitu kan? Trend Sains. Lah, kok Trend Sains di Bondowoso? Ke Bondowoso aja saya ajak
belum tentu setahun sekali. Itu ya. Nah, kemudian diberi data, wah, gitu ya. Ada Bu, ya akhirnya kita datangi. Ternyata ini yayasan yang tidak tahu dimanfaatkan oleh orang jahat. Orang jahatnya tuh ngeritik Trensen di Tebu Ireng, tapi pada yang sama dia menjual Trensen di sebuah yayasan di Bondowoso. Akhirnya kita telepon, Pak maaf, Trensen ini sudah kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tolong jenengan tidak pakai nama Trensen. Itu karena ini sudah berbadan hukum. Itu loh ya, jadi jenengan, oh iya Pak maaf, kita tidak tahu, kita gini. Nah, seperti itu Pak. Ya. Termasuk pondok pesantrennya almarhum Slamet Effendi Yusuf, mantan wakil ketua MPR PBNU, itu juga mau pengen ditrensenkan, sudah ngirim utusan. Tapi kita cegah dulu semuanya sampai yang di Sragen berdiri jejak megah, bisa dijadikan percontohan. Begitu orang nyebut Trensen itu identik dengan Sragen. Ya, itu Pak, itu tentang Trensen, pesantren sains. Ya. Karena itu ya saya menghimbau jenengan semua sebagai warga Sragen yang sah. Saya kan Surabaya ini sebenarnya Bu ya. Orang nanya-nanya, lho apa sampean kok gawe Trensen kok Sragen? Lah sing nrimo gagasanku wong Sragen. Gitu Pak. Kok gak ini Surabaya? Lah wis saya ceritakan dari dulu gak ono sing reken, ya wis Sragen. Wis takdir sejarah ini. Itu loh ya. Jadi sudah kehendak sejarah bahwa Trensen berada di Sragen dan Sragen nanti akan menjadi kota seperti halnya Ponorogo dengan gontornya. Itu loh ya. Karena ini nanti akan menjadi model. Ya. Nah, ini sudah diobservasi ya dari orang-orang di luar negeri. Bahkan ada mahasiswa S3 di UIN Jogja mau menulis disertasi tentang Trensen. Proposalnya sudah disidangkan, sudah diterima baru ngomong ke saya, Ustadz saya mau meneliti Trensen. Enggak bisa. Loh kenapa Ustadz? Trensen durung rampung kok mbok gawe disertasi. Disertasi itu kesimpulan. Trensen itu proses kok gawe kesimpulan. Anggot apa isi disertasimu? Trensen sik digarap Pak. Lek aku penguji disertasi ini gak tak lulusno. Gitu loh ya. Ini benar Pak. Gitu. Kalau dalam bentuk skripsi sudah ada satu, dalam bentuk tesis S2 sudah, tapi yang disertasi nggak boleh dulu. Ya. Jadi Ibu dan Bapak, saya pribadi sebagai konseptor penggagas Trensen menghimbau kepada jenengan semua sebagai penduduk masyarakat Sragen ya, yang punya apa ini nanti simbol baru. Ya, Trensen yang akan menjadi rujukan model pendidikan yang relatif ideal ya, ketika agama itu tidak lagi terpisah oleh ketika ilmu pengetahuan tidak lagi dipisahkan dari agama ya. Ini, dan kita juga membuat pelatihan ini akan jalan. Salah seorangnya sekarang berada di Palembang, lusa di Padang ya. Ini akan membuat pelatihan untuk menjelaskan kandungan Trensen. Jadi nanti sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya, sekolah-sekolah Islam umumnya, kalaupun tidak berubah nama menjadi Trensen, tetapi isinya itu akan dibuat sedemikian rupa seperti Trensen. Nanti buku fisikanya, buku fisika yang saya rancang, buku fisika yang di situ katakanlah ayatnya munculnya itu bukan sekedar ditempelkan, tetapi ada ulasannya. Gitu loh ya. Jadi terpadu sehingga ke depan nanti alumni Trensen katakanlah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, 9 tahun ya. Kalau kemudian kita plus 2 tahun, jadi 13 atau 12 tahun ke depan itu sudah ada doktor yang alumni SMA Trensen yang berpikirnya itu tidak lagi dikotomis.
Kita mencoba menawarkan ilmu pengetahuan baru, bukan ilmu pengetahuan sekuler seperti yang dikembangkan oleh orang-orang barat yang prinsip dasarnya memang menolak eksistensi, keberadaan dan peran Gusti Allah. Maka wajar kalau ilmunya itu kemudian juga menjadi ilmu yang menyesatkan. Contohnya gini Pak, jenengan kalau datang ke toko ada harga celana 16.000, kok celana 16.000 nggak wajar ya? Celana tuh 100 ya, yang harganya 16 apalah. Itu biasanya kan begini Pak, 16.990 gitu kan? Nah, tapi kemudian jenengan bayar dengan uang 20.000, berapa kembaliannya Pak? 16.990, berapa kembaliannya? 3.000 kan? Mestinya berapa Pak? 3.010 gitu loh ya, mestinya 3.010 karena akadnya yang sudah diumumkan kepada masyarakat harganya 16.990. Kok sing 10 gak disusui? Itu jenengan catet tagih jenengan akhirat. Betul ini dibuat oleh orang-orang yang bermain-main psikologi. Karena dengan menyebut 16.990 itu seolah-olah harganya 16.000. Nah, ibu-ibu sangat sensitif terhadap masalah ini. Pak, iku 16.000 kacek 1.000, ya gitu kan? Padahal cuma kacek 10 repis. Jadi Pak, ini sudah menyalahi akad. Kalau sudah menyalahi akad itu salah. Inilah cara berekonomi yang salah Pak. Karena prinsipnya apa? Prinsipnya itu dari eksplorasi, eksploitasi, pola gaya Adam Smith. Itu loh ya. Itu ekonomi yang salah. Banyak lagi Pak yang salah-salah itu. Nah, ini semua nanti disatukan di Trensen. Sehingga santri-santri Trensen itu ya. Santri-santri Trensen itu nanti punya pandangan yang komprehensif, integrasi gitu nggih. Nah, itulah Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, pertama tentang Ramadan sebagai kesimpulan bulan pelatihan, tetapi faktanya Ramadan menjadi the most important business period. Ya, pelakunya siapa? Ya kita sendiri, makanya kita harus berefleksi. Kemudian yang kedua, ya kita harus mengatur pola dan jenis makan. Ya, sebelum pola dan jenis makan tadi apa ya? Itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, himbauan saya Ibu dan Bapak, kita punya proyek besar Trensen. Jadi saya sendiri juga terus keliling. Ini saya ini langsung sebenarnya dari Jakarta ya. Jadi saya tidak dari Surabaya tapi dari Jakarta kemarin, mendarat di Solo, itu langsung ke sini. Nah, ya, juga mencari dana di berbagai tempat, tetapi tentunya jenengan sedaya sebagai penduduk asli tentunya juga harus ikut nyengkuyung gitu ya. Nyengkuyung ini kata-kata baru Pak ya, kata-kata baru bagi saya karena saya orang Jawa Timur, nggak kenal nyengkuyung itu apa gitu ya. Taunya ya di sini ini ya. Kalau Jawa Timur taunya terhuyung-huyung itu ya sempoyongan jalannya gitu nggih. Jadi monggo jenengan nanti begitu keluar akan ditunggu oleh putra-putri santri-santri Trensen di sana bawa kotak jenengan zakat infak sodakohnya sampaikan sebanyak-banyaknya mumpung Ramadan, pahalanya akan lebih besar dan juga akan terus mengalir. Itulah yang disebut sodakoh jariyah. Jadi bukan amal jariyah ya, kalau amal itu amal soleh, kalau sodakoh jariyah. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Setelah Ramadan ini bisa mengatur khususnya pola makan dan jenis makan. Jadi kalau selesai Ramadan perutnya tambah gendut, berarti Ramadane gagal. Itu indikasi yang utama. Jadi wetenge tambah gendut berarti posone gagal. Itu tanda yang sangat jelas. Ya, demikian. Ya selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.